Halo semua, bertemu dengan saya Deniria Marsilaban dari tim pengajar Aljabar Linear 1. Sekarang kita akan masuk ke bab 410, sifat transformasi matriks. Pertama kita akan melihat komposisi transformasi. Misalkan TA adalah transformasi matriks dari Rn ke Rk dan TB adalah transformasi matriks dari Rk ke Rm. Jika X adalah vektor di Rn, maka TA akan memetakan vektor X ke vektor TAX di Rk. Dan TB akan memetakan vektor X ke TB TAX di Rm. Nah, proses ini menciptakan transformasi dari Rn ke Rm yang disebut komposisi transformasi TA-TB. Kita lihat ilustrasinya di sini, ini adalah Rn dan ini Rk, tadi ini Rm. Di mana transformasi A, TA, itu transformasi X ke TAX yang ada di Rk. Kemudian TAX ditransformasi oleh TB ke TB TAX, jadi yang ditransformasi adalah TAX-nya oleh TB ke Rm. Nah, ini transformasi ini ada dua transformasi kita lakukan. Sebenarnya bisa kita pandang sebagai komposisi dari transformasi yang menghasilkan transformasi dari Rn ke Rm. Dan komposisi dan transformasi ini nanti kita sebut TB.TA. TB.TA. Jadi ini yang pertama dilakukan di depannya. Sehingga TB.TA dari X itu adalah transformasi B dari transformasi A dari X. Dan jika matriks transformasi, ini kan TB berarti matriks transformasinya adalah B, berarti ini adalah B dari TAX, dan ini sama dengan B dikali AX, atau sama dengan BA dikali X. Ini adalah komposisi dari transformasi. Komposisi transformasi dapat juga kita lakukan ke beberapa transformasi. Misalnya ada TA yang mentransformasi dari Rn ke Rk, kemudian TB dari Rk ke Rl, dan TC dari Rl ke Rm. Maka kita bisa melakukan transformasi dengan melakukan komposisi terhadap TA, TB, dan TC untuk menghasilkan transformasi dari Rn ke Rm. Jadi nanti transformasi TC di komposisi dengan TB dikomposisi dengan TAX itu sama dengan, jadi yang pertama kita lakukan adalah transformasi A terhadap X, kemudian transformasi B, kemudian transformasi C. Dan ini akan menghasilkan transformasi, tadi saya katakan dari Rn ke Rm. Ini jadi transformasi total, komposisinya adalah dari Rn ke Rm. Dan kita bisa tulis Tx dengan matriks transformasinya nanti adalah matriks T dari X, dan matriks T itu nanti merupakan matriks yang di sini ya, T3, komposisi dari T3 dengan T2 dengan T1. Nanti itu adalah perkalian dari T3, T2, dan T1. Atau kalau kita sebut ini yang tadi yang A itu adalah T1, ini adalah T2, dan ini adalah T3. Perlu diperhatikan bahwa komposisi tidak komutatif ya. Karena komposisi ini komposisi dari transformasi itu mirip dengan komposisi dari fungsi yang Anda pelajari di kalkulus. Anda sudah tahu bahwa komposisi dari fungsi itu tidak komutatif. Di sini kita akan melihat lebih jauh bahwa komposisi tidak komutatif. Misalkan T1 itu adalah transformasi dari R2 ke R2 merupakan refleksi terhadap garis Y sama dengan X, sementara T2 dari R2 ke R2 merupakan proyeksi ortogonal terhadap sumbu Y. Jadi, yang pertama adalah refleksi terhadap garis X sama dengan Y. Nah, kalau kita lakukan transformasi T1 dan dengan T2, jadi T1 dikomposisi dengan T2, maka matriksnya adalah
perkalian dari T1 dan T2. Dan kita tahu T1 itu tadi adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka matriksnya adalah seperti ini. Kemudian T2 adalah proyeksi ortogonal terhadap sumbu Y, matriksnya adalah seperti ini, dan kalau kita kalikan, maka akan diperoleh matriks seperti ini. Sebaliknya, jika kita lakukan kebalikannya, jadi T2 transformasi T1, T2 dikomposisi dengan T1, maka ini nanti kita kalikan T2 dikali T1 seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Dan Anda lihat ini berbeda. Sehingga dari sini kita memberikan ilustrasi bahwa komposisi dari T2 T1 itu tidak sama dengan komposisi dari T1 T2. Di sini kalau kita lihat secara gambar, maka kalau komposisi dari T2 T1 itu artinya yang kita lakukan pertama T1. T1 itu adalah refleksi, jadi ini kalau X, kita lakukan refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka kita akan memperoleh T1X. Kemudian setelah itu kita proyeksi ke sumbu Y. Proyeksi ke sumbu Y, maka kita akan memperoleh vektor ini. Ya. Sementara kalau kita lakukan yang kedua, maka vektor X, kita pertama lakukan proyeksi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah T2X seperti ini. Kemudian kita lakukan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kalau kita melakukan refleksi terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah ini. Dan Anda lihat bahwa ini tidak sama dengan ini. Ya. Tadi sudah dikatakan bahwa komposisi tidak komutatif secara umum, tapi bukan berarti semua komposisi tidak komutatif. Ada komposisi yang komutatif, yaitu rotasi. Kalau rotasi itu komutatif, jadi kalau misalnya kita punya transformasi T1 dari R2 ke R2 dengan rotasi θ1 terhadap titik pusat, dan transformasi kedua dari R2 ke R2 dengan rotasi sejauh sudut T2 dengan sudut T2 terhadap titik pusat, maka nanti kita bisa tunjukkan bahwa komposisi ini komutatif. Jadi kalau kita mau melakukan rotasi yang pertama, baru yang kedua atau kebalikannya, itu sama saja. Anda tahu ya mengapa ini komutatif, karena rotasi. Jadi kalau Anda putar θ1 dulu baru θ2, artinya Anda akan memutar sejauh θ1, nanti total dari rotasinya adalah θ1 tambah θ2 ya. Dan kalau Anda buat terhadap θ2 dulu baru θ1, sama saja hasilnya θ2 tambah θ1 ya, jauhnya rotasi sudut rotasi yang dilakukan, sehingga ini kenapa komutatif. Sehingga misalnya kalau kita melakukan transformasi ini, maka matriksnya adalah seperti ini, dan yang kedua adalah seperti ini. Bedanya kan hanya θ, di sini θ1, di sini θ2. Dan kalau kita lakukan komposisi θ2 dengan T1 dengan T2, maka hasilnya adalah seperti ini. Sementara kalau kita buat, dan nanti ini kalau kita buat θ1 dengan θ2, jadi yang dilakukan θ1 dulu baru θ2, nanti dikalikan, dapatnya seperti ini, hasilnya sama. Jadi ini akan sama dengan ini. Ya. Ini atau ini akan sama dengan ini. Secara gambar ini mungkin lebih mudah kita lihat kalau kita punya vektor X di sini, kita lakukan pertama rotasi sejauh θ1, kemudian maka kita akan memperoleh ini, dan kita lanjutkan sejauh θ2, maka kita akan memperoleh yang ini. Dan demikian kalau kita misalnya melakukan, maka yang diperoleh adalah rotasi sejauh θ1 ditambah θ2, atau dengan sudut θ1 ditambah θ2. Kalau kita lakukan juga sebaliknya, hasilnya sama saja, yaitu adalah rotasi dengan sudut θ1 dengan θ2, sehingga kenapa dia menjadi komutatif. Selanjutnya komposisi dua refleksi juga komutatif. Kalau saya punya T1,
refleksi terhadap sumbu X dan T2 adalah refleksi terhadap sumbu Y, maka jika saya komposisikan T1 dengan T2, saya akan memperoleh seperti ini. Dan kalau saya komposisikan T2 dengan T1, hasilnya juga seperti ini. Anda bisa lihat di gambar, kalau misalnya saya punya X seperti ini, saya refleksikan dulu terhadap sumbu X, maka hasilnya seperti ini. Kemudian saya refleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya ini. Nah, vektor X yang sama, kalau saya refleksikan terhadap sumbu Y dulu, maka hasilnya seperti ini. Kemudian saya refleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya seperti ini. Jadi ini sama dengan ini.